Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ya, di sini sudah dilakukan beberapa wawancara dan akan disajikan dalam video berikut ini. Ilmu hukum menurut pemahaman saya ya ilmu untuk menghukum seseorang ya mungkin ya. Jadi kita dalam bersosialisasi itu setidaknya ada teori-teori hukum yang membuat kita sadar terhadap batas-batas kemampuan atau batas-batas hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Ya mungkin seperti itu. Mengenai ilmu hukum, ini adalah mungkin dari hukum dulu. Hukum adalah kita gimana caranya kita bisa patuh, kita bisa taat dengan kehidupan bernegara. Dijelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Dan menurut Satipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Ilmu hukum fungsinya untuk kita sebagai manusia agar mempunyai batasan-batasan agar tidak tidak nyeleweng lah itu ngene. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum sebagai suatu gejala dan fenomena kehidupan dimanapun dan kapanpun. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam perlu mempelajari hukum dari lahir, tumbuh dan berkembangnya hukum dari masa ke masa, sejarah juga peranan hukum dalam kehidupan manusia. Banyak metode yang dilakukan yaitu metode sejarah, perbandingan, penafsiran, perspektif, deskriptif, dan eksploratif. Nah, sekarang dalam pembedakan hukum itu ada apa aja sih sebenarnya? Nah, dalam ilmu hukum, pembedakan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum material dan hukum formil. Hukum material menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan yang ada di hukum material. Jadi, lebih gampangnya adalah hukum material adalah hukum dasarnya, lalu untuk menjalankan hukum material itu menggunakan hukum formil. Lalu, bagaimana bentuknya? Nah, bisa dilihat bahwa bentuk hukum material ini adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Lalu, cara untuk menjalankan aturan pada hukum material adalah menggunakan hukum formil. Bisa dilihat bahwa ini adalah penerapan hukum formil. Saudara saksi banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Lalu, bagaimana ruang lingkup hukum? Ruang lingkup hukum yang pertama itu ada ius generale atau hukum umum. Ya, aturan hukum yang berlaku secara umum. Lalu ada ius speciale atau hukum privat. Hukum yang berlaku hanya untuk hal-hal khusus saja. Lalu, bagaimana hukum berdasarkan dalil kerjanya? Yang pertama ada hukum pemaksa, yaitu aturan yang konkret dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian para pihak atau ketentuan penyimpangan lainnya di luar yang ada di dalam hukum tersebut. Lalu ada hukum pelengkap yang berarti bersifat seperti asesor atau dapat disimpangi dengan adanya perjanjian oleh para pihak. Nah, ini ada contoh bagaimana hukum itu bersifat sebagai pelengkap. Ini biasanya ada dalam hukum perdata.
Lalu hukum ini isinya mengatur apa sih? Yang pertama ada hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan umum atau juga bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai. Nah, ini adalah salah satu contoh hukum yang berlaku di publik, yaitu tentang bagaimana aparat menangkap masyarakatnya yang membawa sajam karena dianggap meresahkan dalam masyarakat. Lalu ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya. Biasanya hukum ini adalah hukum perdata. Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh hukum privat di mana ada sengketa antara penggugat dan tergugat. Cukup sekian yang bisa saya bahas. Terima kasih dan selamat menonton.